timnas U17 sudah bakal segera bertanding, timnas senior juga nggak mau kalah persiapannya karena mereka bakal seminggu lagi ya. Seminggu lagi bakal melakukan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Putaran kedua ya. Putaran kedua melawan Filipina. Irak dulu. dulu. Irak dulu ya. Oh ya, Irak dulu. 16 Irak, 21 Iya. Filipina. Oh, Irak dulu baru Filipina. Oh, Dan salah saya. away dua-duanya. Dua-duanya away. Dua-duanya away ya. Kalau melihat kemarin sudah ada squad yang dipanggil sama Sintayong, ada nggak squadnya? Munculin dong. Mana? Udah ada Ini dia. dong. Ngelihat squad yang dipanggil sama Sintayong kayaknya tidak terlalu banyak perubahan di squad yang ada. Hanya ini siapa ya yang baru ya? Yang baru, nggak ada yang baru. Ini yang Adam terbaik. Alis dipanggil Ada lagi. baru Iya. Nah, ini Adam Alis dipanggil lagi dari Borneo FC karena kita lihat ya bagaimana hebatnya Borneo FC ya. Tapi mungkin yang agak jadi pertanyaan gue lah terutama, kenapa Stefano Lillipali tidak dipanggil? Sebenarnya ini bisa aku jawab karena aku kemarin sempat ngobrol sama Sintayong. Oke. Masalahnya Emang bisa bahasa ini? bisa kan ada JJ. Masalahnya Pakai bahasa apa? Ntar lu pakai bahasa apa dulu? pakai bahasa Korea. Masalahnya ini sebenarnya bisa aku kasih tahu. Masalahnya videoku yang sana belum tayang. Jadi nggak bisa aku jelasin. Sintayong ngasih penjelasan yang menurutku masuk di akal. Oke. Jadi nanti aja lah kalau Iya, gitu. iya. Saya nggak mungkin juga aku promoin di sini kan. Karena Lillipali kan dipanggil terakhir buat lawan Palestina dan Benar, Argentina, tapi benar, tidak benar. dimainkan sama sekali. ya. Benar. Kemarin itu jadi salah satu pertanyaanku paling penting. Iya, betul. Menurutku karena Lillipali lagi sangat baik Iya, di kalau ada Malis dipanggil kenapa dia enggak? benar, gitu kan? sangat baik di klubnya. Liga 1. Dengan dia kemarin sempat hat-trick Iya, juga. 9 gol 6 assist. Benar. Dan dia tidak dipanggil sama Dia- Sintayong tuh. Kalau menurut pandangan Om Hanif, apa yang membuat Sintayong tidak membawa Lillipali? Memang ini jawaban yang normatif ya. Jadi memang lebih ke kebutuhan strategi ya. Yang kita tahu bahwa sebelumnya Lillipali juga pernah rame kan, dia dengan penampilan yang bagus, tapi kenapa tidak dipanggil gitu kan? Dan saat ini kalau berkaca dari penampilan dia di Liverpool Club luar biasa loh. Ya, Dia ya. satu-satunya pemain yang sudah 6 kali man of the match. Iya, yang betul. lain tuh yang di bawah dia ada 4. Itu pun semuanya pemain asing. Kemudian dari assist, dia sekarang sudah bikin 10 assist. Itu udah melebihi catatan musim lalu yang dia dalam satu musim 9 assist. Pertanyaan adalah kalau kita melihat karakter dari Sintayong selama ini, dia butuh pemain yang memang bukan hanya bagus dalam menyerang, tapi ketika ditekan, dia berani duel atau berani dalam bertahan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain lain di posisi yang bisa sama atau mungkin seragam dengan Lillipali, sepertinya kalau dalam bertahan, Lillipali kurang. Dia terlalu Tapi ketika dia bermain menyerang, memang Lillipali ada kelebihan. Barangkali itu pertimbangan dari Sintayong. Bisa dimengerti juga karena dia dianggap bahwa dia terlalu stylish untuk bisa memainkan sepak bola keras pada saat dia harus bertahan, Ya. itu aja. Ya. Kalau ngelihat kebutuhan tim. Kemarin ketika melawan Persik ya, Iya. Lillipali itu terhitung dibandingkan pemain yang ini ya, gelandang sama striker, dia terhitung pemain yang jarang nyentuh bola. Maksudnya sentuhan bolanya sedikit. Tapi sentuhan dia menentukan. Iya. Benar, Ke dia- sepertiga Benar, lapangan benar, bawah, benar, nggak benar. ke daerahnya dia. Benar. Ya kalau dilihat juga selain Lillipali ada Marcelino sama Evan Jenner yang masih cedera. Iya. Apakah ini bakal berpengaruh untuk kreativitas lini tengah timnas sendiri? Nggak begitu banyak sih. Kalau melihat lawan yang dihadapi kan kemungkinan lebih kuat di defense-nya. Sintayong menginginkan kita lebih kuat di defense. Kita tahu sendiri, tim-tim sekitarnya pasti sudah tahu jago dalam bola-bola udara. Pasti Sintayong tidak pengen, dia tidak suka ya menurunkan pemain yang banyak membawa bola. Dan kalau melihat deretan gelandang sekarang, rata-rata bermain simpel. Ya. Ada Mark Locke, ada Ricky Rahmat Kambuaya, Irianto, ya. Rahmat Irianto. Atau kalau dipikirkan dia harus memanggil seluruh pemain ini untuk 2 pertandingan dalam waktu 5 hari ya. Mungkin masih berharap bahwa yang cedera ini akan sembuh pada saat pertandingan melawan Filipina. Tapi terlalu resiko Iya, kalau emang, kalau terlalu membawa resiko. pemain yang dalam proses Cedera, penyembuhan iya. begitu sembuh bisa dibilang begitu baru bisa main langsung diturunkan Iya. tuh beresiko sekali. Dan gue ngelihatnya Sintayong pasti juga mikir ya ketika melawan Filipina. Karena ketika melawan Filipina, 14 pemain mereka main di Liga 1. Iya. Ya. Itu yang sering gue bilang berkali-kali. Kita dengan format 5+1, Iya. 5+1 ASEAN itu, kita mengharapkan Thailand dan Vietnam kan. Tapi kan yang banyak adalah Filipina. Ada yang menonjol Timor Leste 1 ya. Ini Freitas. yang bisa menjadi apa ya, batu sandungan kita karena mereka tahu kekuatan kita jadinya. Iya. Ini- Itu kita memang kayaknya lagi timnas PSSI lagi ngebuka seluruh negara ASEAN boleh memata-matain Indonesia. Kirim pemainnya masing-masing. Jadi nanti balik
wah pemain ini mainnya kayak gini nih karakternya. Kan karena udah ketemu semua ya. Kalau Kiper Arema pasti sudah bisa bocorin dong. Iya, betul. Iya. Meskipun dia di timnas sebagai kiper ketiga kan. Iya, tapi kan dia tetap aja pemain timnas. Iya. Bahkan kalau kita ketemu Timor Leste, itu hati-hati Pratama Arhan kalau ketemu dengan Gali Freitas. saya kira Gali Sudaryono. Gali Sudaryono. Seprofesi itu. Iya. Gali Freitas memang salah satu pemain yang cukup menonjol di Liga 1 musim ini. Nggak tahu ya, mungkin karena, tapi ya itu tadi, banyak yang bilang dia wonderkid, banyak yang dia pemain muda, tapi terlalu banyak usianya yang kita tidak ketahui. Ini yang dibahas lain. Iya makanya. Dia tahun 2022 masih ikut under 23. Nah makanya itu, saya bingung sekali. Tapi kalau ngelihat squad yang dimiliki Sintayong, ada Egy, ada Witan, apakah Sintayong bakal fokus main dari sayap dengan mengandalkan kecepatan Witan dan Egy, atau mungkin ada strategi lain? Itu AFF pakai dua-duanya ya? Iya. Tapi ketika di timnas, ketika Egy agak ditaruh ke dalam, nggak begitu sebagus ketika dia kembali pada posisi awal di sayap. Ya betul, di sayap atau di klub ya. Gue ngeliatnya gini, Egy di musim ini kan dia memang bagus ketika melebar ya. Dan bermainnya selalu simpel loh, tidak terlalu banyak giring bola, 1-2 sentuhan. Memang dia sempat mencetak gol dengan cutting inside ya, yang menjadi kelebihan dia. Tapi dalam sisi yang lain, ketika bola itu lepas, Egy itu cepat sekali ke tengah, nutup. Nah, barangkali itu salah satu pertimbangan dari Sintayong. Iya pasti, karena orang kan selalu nanya Egy yang nggak bisa bikin gol, Witan juga. Tapi kan kalau kita lihat secara keseluruhan, mereka buka peluang iya, mereka bikin gol enggak. Ini yang gue bilang dipakai oleh Sintayong karena ini bisa creating chances dua-duanya ini. Sebuah pernyataan yang mereka buka peluang iya, bikin gol enggak. Itu tuh kayak satu hal yang penting sebenarnya. Iya, sebenarnya iya. Tapi lebih baik kalau mereka buka peluang iya dan bikin gol iya kayak begitu. Karena memang kalau Egy sendiri secara permainan oke di beberapa pertandingan, tapi dia masih up down juga secara jelas, secara permainan. Dan kayak begitu. Witan juga ya sejak pulang ke Persija kan dia jarang ya tampil 2 pertandingan berturut-turut bagus. Benar. Tapi kemarin bagus. Ya kemarin bagus. Tapi setelah dia dipanggil itu kan bukan karena itu bagus dia dipanggil kan. Iya. Gue pernah waktu itu diajak teman ke pinggir lapangan gitu kan nonton. Gitu sampai ke tengah loh, dia tackle. Iya. Dia berani tackle duel. Menurut gua itu jarang dia tunjukkan sebelumnya. Dia lebih banyak bermain stylish gitu kan. Tapi sekarang ya mungkin karena pendekatan dari pelatih Dewa itu kan, dia benar-benar turun, berani body charge, berani rebut bola. Itu salah satu kenapa STY terus pilih dia. Sepertinya itu. Kalau ngelihat Winning the ball soalnya. tapi ya itu tadi ya menurutku banyak pemain-pemain kayak Witan, kayak Egy yang sudah about keluar terus balik lagi performanya menurun tuh menurutku. Kau ngapain? Ngapain aja selama ini? Kayak soalnya Egy tuh di timnas kadang flop, balik ke klub mainnya bagus, dipanggil lagi sama Sintayong, nanti main di timnas mainnya flop, kayak begitu terus tuh. Ini nggak tahu nih apa yang terjadi sama Egy sama Witan. Maksudnya kita masih mau ngelihat sesuatu dari Egy sama Witan. Maksudnya Egy secara beberapa pertandingan kita lihat kalau kita lagi live reaction juga, kadang Egy tuh mau tidak simple mainnya. Kadang mau dribble, tidak mau passing. Kalau merumitkan diri sendiri. Bener. Karena menurut gue, kalau gue ngelihatnya gini ya, kalau di klub sudah ada yang bagi bola bro, sudah ada yang mengatur pertandingan, yang pemain yang mahal itu. Nah, kalau di timnas, bukannya pemain yang bagus malah pemain yang mahal. Emang semahal apa sih kalau pos itu? Pemain termahal Liga 1. Emang berapa sih dia itu? Nggak tahu lah abang jangan mancing-mancing lah bang. Disebutnya deket ke double digit pokoknya pemain itu. Deket ke double digit? Iya. Hampir 9-an berarti. Ya lebih dari 9 dong kalau deket ke double digit. Keren. Kenapa? Keren. Ngeluh ya. Aduh iya, saya dulu. Kenapa nggak ada sekarang ya? Iya, saya dulu nyari kontrak 250 juta setengah mati lah. Waktu 3 digit itu malah 250. Aduh. Tapi jatuhnya juta. Kalau sekarang kan walaupun 2 digit tapi M. Memang benar di klub dia banyak dapat support mungkin ya yang umpan-umpan. Kalau di timnas dia harus membuka ruang, dia harus bikin create change sesuatu gitu juga. Mudah-mudahan di timnas untuk persiapan Piala Dunia ini Witan sama Egy bisa kembali ada di top performnya. Kita tahu kalau Egy sama Witan ada di top perform, ini mereka dua bagus sekali mainnya. Karena soalnya kalau dipikir ya kita juga punya gelandang yang lumayan oke, ada Klok, ada Kambuaya, ada siapa lagi ya? Irianto.
Kayak begitu tuh. Di depannya nih yang paling mengejutkan ini banyak sekali manggil striker. Iya, kan kita punya banyak sekarang ya. Ada Dimas Derajat, ada Ramadan Sananta. Ada, coba tadi striker ada berapa? Coba dilihat. Pemain depannya. Oke. Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, Rafael Struijk. Yang main tetap Rafael Struijk. Hoki sekarang starter terus. Ya. Hoki starter terus. Hokinya tinggi dia. Benar. Dendi terlepas banyak kritik segala macam, dia bikin gol spektakuler kemarin. Benar. Malaysia. Dimas Derajat masih tetap menjadi andalan di Persikabo. Ya. Kemarin Dimas Persikabo meraih kemenangan pertama setelah 9 pertandingan. Dimas Derajat banyak melakukan gerakan-gerakan yang membuka ruang untuk teman-temannya nyetak gol. Dan ada statement kalau ada klub yang lirik di putaran kedua minta 10 M. Benar. Jadi kelihatan kan Kualitasnya. kuatnya dia di Benar, Persikabo. Kalau itu benar. Kita lihat aja apakah ini Asuhan Sintayong siap melanjutkan tren positifnya. Ini berarti ngejar gol juga berarti ya Sintayong ya. Karena kan selama ini dia lebih fokus counter attack ya. Bertahannya Ya, oke. harus ya. Karena ini kan hitung-hitungan poin ya terhadap Vietnam, Filipina dan juga Irak. Ya, kabar baiknya pemain Vietnam yang tukang hajar dia cedera dan tidak bisa ikut Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Telah kau. Sok-sok keras. Main Liga Tarkam Indonesia kau biar tahu kau rasanya dipukuli penonton satu stadion. Kalau itu memang dendam pribadi saya aja ya. Kalau di lini belakang sendiri kayaknya kita nggak harus khawatir. Ya. Kalau Om Mita sendiri khawatir nggak dengan lini belakang kita? Gue kemarin waktu lawan Argentina ya dibutuhkan gol dari dari tendangan jarak jauh Argentina untuk membuka skor. Soalnya mereka nggak bisa masuk. Iya, mereka nggak bisa masuk sepertiga lapangan. Kalaupun mereka bisa masuk, bingung mereka mau ngapain ya. Terlepas ada blunder dari Hernando Eri tapi selebihnya adalah lini belakang kita yang paling solid selama ini. Ya. Berarti Dan kemarin siapa yang lawan siapa mau? Waktu melawan Argentina terlihat sekali ya. Ketika one on one, sekelas Rizky Ridho pun nggak pernah kalah loh dengan deretan di depan Argentina. Ya. Artinya kalau melihat kesulitan, benar, sepakat. Memang yang harus diantisipasi bola-bola mati dan bola-bola udara. Iya. Karena Irak jago dalam hal itu. Oke, berarti kira-kira 4 bawah yang harus diturunkan, 4 atau 3? Lawan Irak nggak pakai 3 ya? Lawan Irak 4. harusnya tetap 4 ya. Oke. Ya kalau 4 Asnawi, Oke. Rizky Ridho, Rizky Ridho, Elkan kalau bisa dipanggil. Ini bisa Pasti dipanggil. bisa dong, soalnya kalau dia nggak kualifikasi cedera ya. dunia, Elkan, satu lagi di kiri antara Arhan atau Patinama? Arhan lebih ini ya, lebih punya andalan buat kita mentok, kita harus ada lemparan ke dalam kan. ya meskipun dia sekarang minute play-nya juga belum Ya, di meyakinkan klub, kan. di klub. Ya, Tapi di dia klub sudah ya. pasti bakal pindah kan ke Suwon. Oh dia udah bakal pindah ke Suwon ya. Iya, dia bakal pindah. Mudah-mudahan di Suwon dia bisa dapat menit bermain ya. Kayak begitu. Berarti Sain Patinama lebih pilih itu. Sain bagus dalam bola-bola udaranya juga, tapi kalau melihat kita memaksimalkan dari lemparan ke dalam plus kecepatan kita overlapping, akan masih bisa dimainkan. Kalau depannya berarti Jordi Amat. Kalau Shen tadi juga diagonal crossingnya juga bagus. Bagus. Artinya dia tendangan dari pinggir untuk menuju ke kotak penalti itu bagus, tepat sasaran segala macam. Tapi ya kita tidak punya pemain yang bisa lemparan ke dalam. Nah sayangnya bola kaki nggak kayak futsal, bisa keluar masuk. Maksudnya Arhan tuh dimainkan kalau ada lemparan ke dalam aja. Bukan kayak American football juga Iya. ya. Menarik kan, itu jadi senjata. Tim-tim lain nggak punya Arhan. Iya. Ini, ayo dong FIFA bikin aturan baru. Khusus untuk lempar ke dalam boleh pergantian pemain. Kayak ya gitu kan menarik tuh aturan baru itu. Berarti Jordi Amat dimainkan sebagai pemain bertahan. Iya bisa Jordi Amat. Oh ada Jordi Amat lupa. Iya dong, itu jauh lebih baik. Jordi Amat kemampuannya kalau bertahan mungkin nggak terlalu, tapi umpan-umpan penggarisnya itu pada saat dia menusuk itu bagus ya. Itu Berarti lebih pilih Jordi Amat jadi gelandang bertahan Iya. supaya bisa jadi penghubung. Iya. Dia build-up-nya yang bagus. Belannya bagus. Ya, itu yang menurut gua dibandingkan pemain yang lain, jam terbang dia emang lebih banyak kan, dan dia berpengalaman di level yang tinggi. Karakter dia, cara dia membuka ruang, dia masih paling top saat ini. Oke, ini dulu. Sadil atau Egi kalau Mita? Sadil sih gue. Sadil. Mana? Lawan Irak kan? Ya, Sadil. Sadil ya. Mereka berdua sama Jordi masuk loh ke nominasi pemain terbaik Asia Tenggara atau Asia sih? Mas? Asia Tenggara itu
Cepat, informasinya dari dalam. Oh, dari Asia Tenggara ya. Mereka tuh jadi salah satu nominasi pemain terbaik Asia Tenggara kan. Liga apa ya bilangnya ya? Ballon d'Or Asia Tenggara. Nggak dianggap tuh sama negara lain. Tapi memang Jordi Amat di JDT juga kapten, maksudnya dia bisa jadi pemimpin. Kalau STI memikirkan untuk pakai 3 gelandang 3 center back, ya Jordi Amat mundur ke belakang. Jadi pasti mundur. Tapi kalau Tiga-tiganya yang ini kan? 4, Jordi Amat pasti jadi gelandang bertahan. Kita lihat ya siapa ya nanti ini yang bakal diturunkan. Mark Lok Kambuaya kah? Ya. Atau siapa yang bakal diturunkan? Mark Lok mestinya ya. Mark Lok Kambuaya sih menurut aku Mark Lok Kambuaya udah lumayan tuh, depannya kanannya Sadil, kirinya mungkin Witan, depannya kalau saya Ramadan Sananta. Ya. Itu aja. Kalau teman-teman mau nonton pertandingan Piala Dunia 17, kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Sit. Kalian beli, ajak semua keluarga kalian. Pokoknya semua ajak kita nonton Piala Dunia 17 rame-rame di stadion. Kita ngobrol lagi di episode selanjutnya.